Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SPKD Bima Surakarta, Ibu Dewi Setianingsih MPDMM atau yang mewakili, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta destinasi yang berbahagia pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kesempatan kali ini. Saya, Bima Gustami, yang akan menjadi moderator pada sesi kita hari ini, yang akan membahas topik yang menarik, yaitu destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, siang hari ini. Yang pertama, acaranya adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Yang ketiga, ini acara yaitu destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang keempat, sesi tanya jawab, lalu diakhiri dengan penutup. Pertama-tama, mari kita mulai acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, acara akan berlanjut ke sambutan Ibu Kepala Sekolah SMK Bima Surakarta yang akan diwakili oleh Bapak Agus Marianto Eskom. Kepada Bapak Agus Marianto Eskom, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan kesehatan sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang saksi ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Eni Widiawati SPD, calon guru penggerak angkatan 11, dan nanti bisa belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mewakili kepala sekolah Integrasi Siang SMPDMM yang pada siang hari ini melakukan tugas dinas dan belum bisa sampai kegiatan di siang hari ini. Dan nanti pada saat destinasi ini, Bu Eni Widiawati SPD ini yang telah mengikuti program guru kebudayaan, di mana program guru kebudayaan ini adalah program dari pemerintah pusat, dan ini program yang sudah berjalan dan ini adalah angkatan yang ke-11 dari program yang sudah berjalan ini. Pastinya nanti akan memberikan efek yang positif bagi sekolah, kemudian bagi CPB sendiri, dan pada akhirnya adalah berpusatnya pada SKD atau murid. Dan dari program-program yang sudah berjalan dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan ini ada 1.4 untuk pamungkasnya, di mana nanti banyak akan membuat sebuah aksi nyata, di mana aksi nyata itu nanti sebuah pengalaman praktik lainnya baik di sekolah maupun di sekolah. Nah, mari kita lihat bersama pengalaman praktik baik Ibu Eni Widiawati SPD dalam mengikuti program guru penggerak ini. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Marianto Eskom untuk sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara inti, yaitu destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Widiawati SPD. Kepada Ibu Eni Widiawati SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelum acara pada siang hari ini dimulai, perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Eni Widiawati. Di sini saya akan melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif
sebagai salah satu bentuk tugas aksi nyata di dalam diklat calon guru penggerak angkatan 11. Nah, kita sadar ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mempunyai sebuah pantun. Tapi nanti Bapak Ibu guru semuanya harus menjawab atau membalas dengan kata satu. Siap ya? Ya. Ada bendera di sebuah tiang. Berkibar selalu di angkasa. Bapak Ibu guru selamat siang. Selalu semangat di setiap suasana. Terima kasih. Nah, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita melaksanakan SBY Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri semuanya. Kita akan melaksanakan SBY yang seru bergerak menuju sehat. Jadi nanti panjang-panjang itu tangannya panjang, kalau pendek itu berarti memanjang. Gitu deh, kita ikuti bersama-sama. Yuk, lagi joget bersama. Yang panjang-panjang, pendek-pendek. Yang panjang-panjang, pendek-pendek. Yang pendek, panjang, pendek. Yang panjang-panjang, pendek-pendek, panjang. Ayo kalian, panjang, pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Biar Bapak Ibu semangat semuanya ya. Kita lanjutkan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang kedua, konsep inti budaya positif. Nah, hari ini nanti yang akan kita bahas ada 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar yang berbagi sistem positif yang tidak motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan luas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang sudah mengetahui tentang 7 poin tersebut. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru, hari ini kan kita melaksanakan P5 untuk kelas 12. Bapak Ibu masih ingat tidak dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja? Masih ingat? Atau kita bernyanyi bersama lagu profil pelajar Pancasila dengan nada becak? Bisa? Jadi kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepikiran kekal, berkontrak yang berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Itu tadi adalah dimensi profil pelajar
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Untuk selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ketika kita mengajar itu kita sering sekali mengontrol. Ini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu penguatan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berat memaksa. Ketika ada kesalahan atau siswa bersalah, kadang-kadang guru itu mengontrol muridnya atau memaksa bahwasannya kalian harus seperti ini. Nah, itu merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Untuk selanjutnya, mengubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama, padahal realitasnya atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Berarti kita mendisiplinkan siswa tanpa ada hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi ketika kita menerapkan disiplin positif, itu diharapkan kita tidak menggunakan kekerasan terhadap siswa. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi Yang ketiga, motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Biasanya perilaku manusia itu didasari atas dua motivasi. Yang pertama ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini ada pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu ketika pembelajaran apakah sudah pernah menerapkan ketiganya ini? Memberikan hukuman kepada siswa pernah? Kemudian memberikan konsekuensi kepada siswa. Konsekuensi. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Kemudian ada restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman itu terjadi tidak terencana atau biasanya tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dihindarkan.
Hubungan bersifat satu arah. Kemudian hubungan bisa bersifat fisik atau psikis. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini terjadi secara terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena konsekuensi tersebut. Kemudian sikap guru selalu memonitoring murid. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kira-kira kebutuhan kita sebagai manusia itu apa saja? Ya, sandang, papan, pangan, dan sekali. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita hidup di dunia ini mempunyai kebutuhan dasar. Antara lain 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, itu sangat kita butuhkan. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan lain-lain. Jadi kita membutuhkan kasih sayang, gitu ya. Kemudian penguasaan. Apa itu penguasaan? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan, dan memiliki rasa ingin dihargai atau memiliki rasa harga diri. Dan kita mempunyai penguasaan, misalnya di bidang apa seperti itu. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Nah, ini biasanya anak-anak itu suka dengan kebebasan. Kita juga sebagai manusia terkadang juga kita menginginkan sebuah kebebasan. Untuk selanjutnya ada posisi kontrol. Bapak Ibu, mungkin kita sehari-hari juga sering menjadi guru, tapi kita bisa mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru itu dalam posisi yang mana. Yang pertama ada penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Apa itu artinya? Nah, mari kita lihat. Posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Sebagai seorang penghukum bisa menghukum. Biasanya hukumannya bisa hukuman secara fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya kita menghukum siswa ketika kita anak-anak yang terlambat, kita hukum untuk berdiri di depan. Nah, itu termasuk hukuman. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, jadi kita menggunakan suara yang lembut
Jadi siswa itu nanti bisa merasa bersalah, tidak nyaman. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Jadi guru tidak menyakiti murid, tapi berupaya mengontrol diri melalui persuasi. Nah, posisi guru ini menjadikan dirinya sebagai teman. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian posisi kontrol yang nomor 4, pemantau. Nah, berarti pemantau ini memantau dan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi kita mengajak siswa, misalkan ada siswa yang berbuat salah, nah kita bersama-sama berdiskusi bersama siswa bagaimana kamu bertanggung jawab atas kesalahannya. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa sama dengan kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru pernah membuatnya ketika awal tahun ajaran baru biasanya itu. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal dan mendukung pembelajaran yang aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Biasanya keyakinan itu disepakati oleh siapa? Bapak Ibu guru dan siswa. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu kalimatnya sederhana saja sehingga siswa itu dapat mengingatnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, keyakinan kelas. Nah, berikut ini ada beberapa kalimat sederhana tentang keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang tujuh. Misalkan ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini masuk nilai kebajikan yaitu bertanggung jawab. Nah, mungkin dari siswa kita ketika praktek di bengkel biasanya sering menggunakan alat-alat digunakan untuk praktek. Nah, itu kita mengajak siswa untuk mengembalikan peralatan ke tempatnya kembali. Nah, ini termasuk nilai kebajikan yaitu tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Termasuk di sini siswa dilarang melakukan pembulian. Nah, itu termasuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Yang keempat yaitu dilarang melakukan kekerasan. Nah, kekerasan juga masuk pembulian, di mana nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan juga menghormati orang lain. Yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Narkoba tentu saja dilarang. Siapapun yang menggunakan narkoba pasti konsekuensinya bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, ini termasuk nilai kebajikan kesehatan. Kemudian ada bergantian atau menunggu giliran, antri. Termasuk ke dalam nilai kebajikan menghormati orang lain. Nah, ketika antri kita juga dilatih untuk bersikap sabar. Kemudian menggunakan masker. Nah, ini pada saat COVID kemarin nilai kebajikannya yaitu dalam hal kesehatan atau keselamatan. Kemudian ada jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, ini termasuk juga kesehatan
kenyamanan dan juga keselamatan. Nah, ini saya putarkan video ketika saya melaksanakan sosialisasi atau pembuatan keyakinan kelas. Mohon maaf, ini loading. Nah, di sini saya melaksanakan kegiatan sosialisasi dan juga pembuatan keyakinan kelas secara bersama-sama antara siswa dan guru. Nah, sebelumnya saya menjelaskan tentang keyakinan kelas itu apa, kemudian fungsi keyakinan kelas itu apa, yang harus menyepakati, yang harus melaksanakan keyakinan kelas itu siapa saja. Nah, itu saya terangkan di situ. Kemudian saya mengajak siswa secara bersama-sama agar siswa itu memberikan pendapatnya. Mereka itu menginginkan kelasnya itu seperti apa. Nah, saya membagikan stiker note. Nah, ini nanti diisi oleh siswa, kemudian ditempelkan di depan kelas atau di papan tulis seperti ini. Nah, siswa sangat antusias sekali dalam pengisian keyakinan kelas. Mereka bisa berpendapat sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Jadi pada saat ini siswa mengisi apa yang mereka inginkan di kelas tersebut. Setelah selesai menulis, nah anak-anak menempelkannya di papan tulis. Setelah selesai dari satu kelas ini tadi ditempelkan di depan, kemudian saya membaginya atau menjadikan satu, maksudnya tema yang sama, misalkan tentang keterlambatan, tentang kedatangan, itu saya bagi menjadi satu, kemudian diambillah kesimpulannya dengan menggunakan kalimat yang baik dan diambil nilai kebajikannya. Nah, ini adalah proses ketika saya menjadikan satu, mengelompokkan jadi satu tentang keyakinan kelas. Temanya apa? Mungkin anak-anak ada yang menginginkan untuk pulang cepat, ada juga yang seperti itu. Kemudian anak-anak menginginkan makan. Nah, setelah itu kita ambil nilainya, kita keyakinan kelasnya kita menyimpulkan di situ. Misalkan kemarin itu dari kelas 12 TKR A itu menginginkan siswa itu datang tepat waktu, pulang pun juga tepat waktu. Kemudian ada juga siswa juga menjaga kebersihan kelasnya. Yang ketiga, siswa harus saling menghormati dan menghargai guru. Di antaranya seperti itu. Setelah selesai menulis ini keyakinan kelas, biasanya nanti disimpulkan dari hasilnya, kita simpulkan. Nah, hasilnya seperti ini: datang tepat waktu, pulang tepat waktu, kemudian menghargai guru dan juga teman, menjaga kebersihan, kemudian makan pada saat jam istirahat, dan yang terakhir izin ketika keluar kelas. Kemudian
adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa ya? Ada yang tahu? Segitiga itu tiga. Sisinya ada tiga ya, ada yang tiga. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, maksudnya gimana? Segitiga restitusi ini tadi ketika siswa mempunyai masalah, kita ajak diskusi bersama untuk bersama-sama mencarikan solusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Nah, ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Mananya kan? Nah, ini ada. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita pernah menyelesaikan ini. Ini namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan itu dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar kita apa, kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, misalnya contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini kita bisa menanyakan kepada siswa, kepada anak-anak untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu menanyakan keyakinan? Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah 2. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi itu masuk dalam keyakinan kelasnya apa, dan berpindah pada orang yang dia inginkan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini bisa ditanyakan. Nah, ini adalah video penerapan segitiga restitusi ketika ada siswa yang terlambat sekolah. Mari kita saksikan ketika pembelajaran bahasa Jawa. Jam pertama ini saya ajar, ada siswa yang terlambat setengah jam, 30 menit. Materi yang saya bahas adalah materi seputar tanggal mojokan. Nah, di tengah-tengah saya menyampaikan materi ada siswa yang terlambat. Mohon maaf. Oh, sudah. Nah, ini ketika ada siswa yang terlambat itu tadi, kemudian saya menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini saya menanyakan kepada siswa tersebut tentang kenapa bisa terlambat,
kemudian juga melakukan segitiga restitusi memvalidasi tindakan. Nah, dengan adanya pelaksanaan ini, siswa bisa jujur yang sebelumnya mungkin tidak jujur. Nah, kita bisa melakukan pendekatan dengan siswa, itu siswa menjadi lebih terbuka, jujur. Yang penting kita tidak marah-marah ketika menghadapi masalah yang seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya ini ada testimoni atau tanggapan siswa mengenai penanganan atau penerapan penggunaan segitiga restitusi. Tanggapan siswa yang tadi terlambat datang ke sekolah. Nah, sudah. Nah, ini dokumentasi penerapan segitiga restitusi ada 2 kasus. Yang pertama dari siswa yang terlambat, kemudian ada juga siswa yang tidak masuk selama 3 kali berturut-turut setiap hari Selasa, dikarenakan tidak bisa dengan pelajarannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Eni Biawati SPPD atas materinya yang sangat bermanfaat, sangat berfaedah. Acara selanjutnya yaitu adalah tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu guru peserta destinasi, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Izin bertanya pada Bu Eni, tadi sudah dikabarkan mengenai budaya positif dan kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas. Ya. Ada juga terkait dengan hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Yang ingin saya tanyakan, ketika peserta didik walaupun kita sudah membuat suatu keyakinan kelas, apabila melanggar, apabila ada peserta didik yang melanggar suatu keyakinan kelas yang sudah dibuat, kira-kira yang ingin saya tanyakan, hukuman atau konsekuensi apa yang dapat diberikan kepada peserta didik supaya tetap dalam ranah menerapkan budaya yang positif. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi untuk pertanyaannya. Bagaimana Bu Eni kalau langsung menjawab atau next ke pertanyaan selanjutnya? Langsung saja ya, langsung jawab. Oke, silakan Bu Eni. Terima kasih pertanyaan dari Pak Hadi tentang bagaimana jika ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas ini. Nah, tadi keyakinan kelas itu adalah keyakinan bentuk komitmen antara guru dan siswa dalam rangka untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah. Terus bagaimana jika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas tersebut? Nah, misalkan ada beberapa keyakinan kelas
yang dilanggar oleh siswa. Misalkan tadi saya telah melaksanakan penerapan menggunakan segitiga restitusi, yaitu ketika ada siswa yang datang terlambat. Nah, pada saat itu saya menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, biasanya saya menanyakan kepada siswa tersebut begini, misalkan ada siswa terlambat, kemudian saya langsung menyuruhnya untuk masuk dan duduk. Jadi ketika saya memberikan menasihati siswa tersebut tidak dihadapkan dengan siswa secara langsung. Berarti saya ajak untuk sendiri 4 mata, gitu. Saya ajak siswa tersebut untuk mengobrol sendiri pada saat jam istirahat. Kemudian siswa saya begini langkah-langkahnya segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas. Biasanya saya menanyai siswa tersebut. Saya bertanya, Bu Guru juga pernah melakukan tindakan itu. Bu Guru pernah datang terlambat juga di sekolah. Biasanya saya menstabilkan identitas seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi saya menanyakan kepada siswa tersebut, kenapa kamu datang terlambat? Nah, bisa jadi siswa itu datang terlambat karena bannya bocor. Kemudian datang terlambat karena tidurnya kemalaman. Ya, seperti itu. Nanti kita menerima alasan siswa tersebut. Ketika siswa tersebut memberikan alasan, nah kita sebagai guru juga dapat menemukan cara-cara efektif kita bisa menasihatinya. Misalkan karena bannya bocor tadi, kita bisa ya setidaknya menghubungi atau mengabari guru bahwa terjadi kebadan ada jawabannya itu banyak bocor, setidaknya menghubungi gurunya bahwasanya nanti datanya agak terlambat. Kemudian ada juga ketika ada siswa juga yang melakukan kesalahan terlambat datang sekolah karena malamnya asik bermain game atau asik main. Nah, biasanya saya menasihatinya supaya dia bisa mengatur waktu atau membagi waktunya antara untuk tidur dan juga untuk bermain game supaya dia tidak datang terlambat. Berarti jam tidurnya harus lebih awal. Nah, itu tadi validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga dengan cara menanyakan keyakinan. Biasanya saya menanyakan atau apa yang telah kamu langgar. Dari keyakinan kelas kita itu apa yang dilanggar. Nah, berarti kan dia melanggar tentang tidak hadir tepat waktu. Untuk itu saya memberikan sebuah konsekuensinya dengan cara biasanya untuk hari-hari selanjutnya saya menginginkan dia menjadi siswa yang menulis jurnal tentang kehadiran siswanya di hari tersebut, di hari yang selanjutnya juga. Mungkin seperti itu Pak Adi. Tidak ada hubungan. Tidak ada. Jadi cuma ada konsekuensinya. Konsekuensinya harus melakukan ini. Nah, itu maksudnya yang itu melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Berarti kita tidak membunuh siswa. Jadi kita mengajak bersama-sama untuk siswa bertanggung jawab atas kesalahannya. Itu. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bu Eni, kalau bisa ditanyakan kembali 5 posisi kontrol. Ya, dari yang gambar tadi. Sebenarnya ini sama-sama ya, kan pemahaman. Nah, dari 5 posisi kontrol yang ada di depan itu, menurut Bu Eni mana yang sebaiknya atau yang sesuai dengan kita sebagai guru? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Bu Dewi nanti. Untuk posisi kontrol mana yang menurut saya itu lebih
bagus, lebih baik dilakukan sebagai guru. Mari kita bahas satu persatu dari 5 posisi kontrol yang ada di depan. Yang pertama yaitu penghukum. Jadi posisi kontrol ini langsung menghukum. Intinya ketika siswa melakukan kesalahan itu langsung diberikan hukuman fisik atau verbal. Jadi tanpa kita menanyakan ketika dia berbuat salah itu, guru langsung memberikan hukuman kepada siswanya. Nah, itu menurut saya kurang bagus karena kita tidak tahu anak itu membuat kesalahan apa, penyebabnya apa, itu kita langsung menghukum. Saya kira itu kurang bagus menurut saya. Kemudian yang kedua, guru sebagai teman. Nah, biasanya guru sebagai teman itu guru yang tidak akan menyakiti murid, jadi memposisikan dirinya itu sebagai teman. Terkadang posisi seperti ini juga kita butuhkan jika siswa kita ya gimana ya, coro-coro basa Jawa ini ada dikandani. Jadi pendekatannya adalah pendekatan sebagai teman, itu juga bisa, sehingga kita bisa menanyakan posisinya sebagai teman. Jadi bisa lebih dekat, siswanya pun juga merasa, oh ini saya bukan sama guru, saya memposisikan diri sebagai teman, sehingga dia bisa lebih fleksibel atau ketika ngobrol itu bisa lebih terbuka, ya, terbuka sekali. Kemudian yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Nah, terkadang ketika kita menjadi guru itu pernah juga memojokkan siswa itu kayak merasa bersalah, merasa tidak nyaman. Kamu kan yang telah menjatuhkan ini, mesti kan anak aku gini ya. Nah, anak itu menjadi merasa bersalah kepada gurunya. Jadi kalau ini juga saya kurang setuju, maksudnya kurang. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Nah, pemantau ini berarti apa? Guru sebagai mengawasi kegiatan siswa. Nah, biasanya guru memantau berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disepakati. Nah, misalkan peraturan-peraturan yang telah dibuat di sekolah. Nah, itu guru mempunyai posisi sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, sebagai manajer. Nah, untuk berdiri saya lebih cenderung suka sebagai manajer karena guru bersama murid itu bisa berdiskusi. Bagaimana misalkan murid membuat kesalahan, kita berdiskusi bersama-sama untuk mencarikan solusi atas kesalahan yang dia buat. Nah, begitu Bu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dengan Ibu M. Budiawati? Baik, buat ini kalau terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin saya mau bertanya. Begini, saya dulu sekali itu sering, kalau kan saya sering ngasih PR karena pelajaran saya matematika, dan ada anak yang sering tidak mau mengerjakan PR, itu pasti saya hukum 1 push up, 1 set, 2 set, 3 set gitu. Pada 1 set kan 10, 2 set 20, sering banget dulu seperti itu sebelum ada kurikulum merdeka. Nah, ini bagaimana kalau menurut disiplin positif ini, apakah ini termasuk hukuman yang konsekuensi atau hukuman yang bagaimana? Terima kasih. mungkin masuk dijawab Bu Eni. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Purwati, guru matematika. Nah, tadi pertanyaannya tentang ketika ada siswa
dia tidak mengerjakan tugas di matematika itu. Nah, kemudian bagaimana ketika itu Bu memberikan apakah termasuk hukuman atau konsekuensi ketika siswa melaksanakan push up misalkan 2 set, nah seperti itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Purwanti bahwasanya kita lihat bersama-sama lagi apa itu hukuman dan konsekuensi. Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama bahwasanya hukuman itu terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa-apa, kemudian dilibatkan dan juga bersifat satu arah. Nah, hukuman ini bersifat fisik maupun psikis, sedangkan konsekuensi itu telah disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi Bapak Ibu guru sudah bisa menilai kalau siswa itu diberikan hukuman atau disuruh untuk push up 2 set, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman, benar sekali. Jadi termasuk hukuman ya Bu, karena bersifatnya berupa hukuman fisik. Nah, siswa diberi hukuman fisik karena tidak mengerjakan PR. Nah, sebelumnya kita sudah sepakat, pokoknya besok yang tidak mengerjakan PR atau tugas tergantung PR-nya yang dikerjakan berapa banyak. Satu set, 2 set, itu yang pertama. Yang kedua harus bayar 10.000 untuk kelas. Sepakat semua untuk kelas, sepakat di sebelumnya. Jadi tidak terlibat. Oh, berarti sebelumnya sudah ada kayak perjanjian ya Bu ya. Nah, berarti kalau sudah ada perjanjian, berarti masuknya ke konsekuensi Bu, karena sudah direncana atau disepakati bersama antara siswa dan guru bahwasanya kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya melakukan push up atau membayar denda. Begitu ya Bu. Berarti maksudnya konsekuensi. Demikian Bu. Ya, terima kasih. Baik, sekian tadi sesi tanya jawab dari acara ini. Atau ada, masih ada Bu Anies yang mau bertanya. Masih diberikan, masih tadi. Oke, monggo. Ini tidak sampai kabelnya. Ya, pertanyaan dari saya untuk segitiga restitusi tadi itu memang bagus ya, terutama untuk anak-anak yang maksudnya dalam artian normal. Tapi kalau misalkan siswanya itu punya gangguan mental, artinya agak berbeda kayak gitu, itu apakah segitiga restitusi itu bisa digunakan? Karena biasanya anak-anak yang spesial itu kan ya sulit dikendalikan kayak gitu. Dulu teman saya juga jadi wali kelas, terus sudah dikasih tahu dengan perlahan, sudah intinya sudah segitiga restitusi itu sudah dilakukan, tapi kok sulit nyambung kayak gitu. Mungkin apa bisa dijelaskan? Mungkin poin mana yang salah kayak gitu dari segitiga restitusi itu? Atau mungkin bisa sharing ketika mengalami atau mendapati siswa yang spesial itu bagaimana penanganannya gitu. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih pertanyaan dari Bu Anies. Tadi tentang siswa yang mempunyai masalah tapi siswanya ini spesial ya Bu. Misalkan punya, contohnya tadi siswa yang mempunyai gangguan mental seperti itu, apakah penerapannya bisa menggunakan segitiga restitusi apa tidak? Karena dalam penerapannya Bu Anies kemarin menggunakan segitiga restitusi tapi belum berhasil, gitu Ibu. Nah, menurut saya penerapan segitiga restitusi itu kan bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru untuk menangani siswa yang bermasalah. Jadi karena itu tadi ada gangguan mentalnya dalam bentuk apa siswanya itu agak lemot apa gimana Bu? Ya, saya udah lemot sih, cuma ya misalnya gitu. Ya, siswanya temperamen. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi pertama kita misalnya siswa melakukan
siswa yang suka marah-marah. Biasanya kita dekati terlebih dahulu, kita ajak ngobrol atau sharing bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian kita menanyakan tentang dia. Misalnya dia membuat kesalahan sering marah-marah, itu ya tidak. Nah, caranya kita tenangkan terlebih dahulu. Kenapa kok kamu sering marah-marah? Dulu juga pernah marah-marah. Intinya itu kita tidak boleh memarahi siswa. Kita harus berperilaku lembut terhadap siswa. Jadi gitu. Jadi nggak boleh, kenapa kamu marah-marah? Nggak boleh. Jadi kita harus ini. Bu guru juga pernah kok marah-marah. Nah, tapi bu guru bisa mengatasinya, bisa menahan emosinya seperti itu. Biasanya kita bisa berdiskusi kepada anak tersebut. Nah, jadi kan anak-anak intinya bercerita, kok dia bisa mempunyai sifat temperamen itu karena apa? Nah, biasanya dia lebih dekat kepada kita. Pada saat kita kadang anak-anak itu sukanya jilus bahasa Jawa nih. Jadi jangan dikasari. Kita melakukan pendekatan itu terhadap anak. Kemudian anak pasti akan menjelaskan pelan-pelan. Jadi kita sebagai guru juga jangan kebawa emosi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Nah, kenapa kamu sering marah-marah? Kamu pasti punya alasan. Nah, misalnya, itu guru sering mengganggu saya. Nah, biasanya kita juga memberikan arahan-arahan kepada siswa tersebut. Jadi kita meminta siswa tersebut agar bisa mengendalikan emosinya. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Nah, kamu nanti ketika sering marah-marah, sering temperamen, nanti kamu ingin jadi seperti apa gitu. Kedepannya kan kita itu manusia, kamu juga akan menjadi sosok seorang yang dewasa. Jadi kamu bisa menjadi pemimpin. Nah, sebaiknya kamu harus bisa mengendalikan emosi seperti itu. Kemudian ya saya pun juga belum mengalaminya ya Bu Hadis. Kita belajar bersama-sama. Intinya kita melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut dengan baik. Nah, ketika dia mengulangi kesalahan, ya kita tanyakan berulang kali. Ketika sudah ternyata belum ada perubahan, ya gimana ya, kita berarah bisa menanyakan ke psikolog, mungkin seperti itu. Demikian. Terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Bu Eni tadi, intinya adalah sebagai guru kita tidak boleh membawa emosi saat menasihati anak, ya, seperti itu. Betul ya Bu Eni? Ya. Mungkin ada lagi? Sudah? Demikian tadi tanya jawab yang berlangsung sangat komunikatif dan sangat memberikan banyak informasi kepada saya sebagai guru juga. Sebelum saya akhiri pertemuan pada siang ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas informasinya juga Ibu Eni. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu guru semua. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.